Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ibu Erli Magfirah selaku pengampu mata kuliah retorika dakwah. Kali ini saya bersama dengan saudara Ari Rifki Maulana. Mas Ari merupakan mahasiswa semester 3 dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Kali ini saya akan sedikit bertanya-tanya nih, sedikit wawancara dengan Mas Ari tentang pengalaman Mas Ari yang pernah menjuarai lomba desain Desain grafis internasional. Internasional. Ya. Baik, langsung saja bisa Mas Ari menceritakan sedikit tentang awal mula Mas Ari mulai tertarik di dunia desain. Awal mula itu dari hobi sih sebenarnya. Hobi yang sebenarnya industri kreatif ini kan dari gambar-gambar dulu iseng-iseng. Nah, terus coba-coba komputer warnetan gitu kan. Nah, terus ya coba-coba yang namanya aplikasi-aplikasi kayak gambar-gambar, terus ya lama-lama berkembang ke kayak CorelDRAW yang kalian tahu ya, juga kayak CorelDRAW ataupun Adobe Illustrator dan lain-lain, dan ditekuni masih sampai sekarang. Iya. Berarti awalnya dari gambar-gambar dulu. Iya, hobi juga. Iya. Basicnya dari hobi. Terus lanjut, apa yang memotivasi Mas Ari sampai Mas Ari itu bisa juara internasional? Kalau untuk motivasi kayak gitu aslinya dari diri sendiri juga sih. Ya. Ini ya lebih baik itu aja. Jadi kita itu kalau prinsipku itu sekarang semua orang tuh bisa desain, tapi semua orang yang punya nama di desain itu susah. Jadi kita cari privilege-nya lewat situ. Motivasinya dari situ. Baik. Terus untuk tantangan nih ya Mas Ari, tantangan Mas Ari dari awal, dari tadi yang cuman gambar-gambar, dari hobi sampai mengikuti lomba itu sampai juara, itu tantangannya apa Mas? Tantangan aslinya ini banyak faktornya. Ini aku simpulin aja kayak ya sering dialami di kita juga, itu tantangan dari diri kita sendiri, yaitu adalah males. Males ini yang sering banget nih, nggak cuma di industri dunia desain aja ataupun yang lain. Ini yang males tuh ya emang ya global juga sih, tapi ya dari satu ini yang bisa aku simpulin, ini yang kayak faktor ganjel banget di kita. Jadi kalau kita malas itu semua itu nggak jadi gitu. Ya seperti itu. Iya. Utamanya tuh malas. Iya, malas itu yang secara garis besar berarti kita nggak bisa sampai titik tertinggi yang kita inginkan itu dari malas juga, dari kita sendiri. Menurut Mas Ari nih, bagaimana desain itu bisa menjadi pesan dakwah pada orang lain, atau menjadi, ya kan kita tahu lah kalau menyampaikan pesan kan bisa lewat visual atau non visual. Salah satunya kalau visual Mas Ari kan dengan desain. Itu bagaimana caranya kalau dari Mas Ari sendiri? Kalau dari saya itu semisal dari salah satu organisasi Islam, kayak semisal kita itu mau menyampaikan dakwah, kita membuat channel YouTube ataupun yang lain-lain yang di situ bisa dijangkau untuk khalayak. Semisal gini, ada salah satu organisasi IPNU yang sudah kita tahu ya, yang sudah besar juga. Nah, itu bisa kita liput di situ, kayak semisal kita membuat suatu postingan yang di situ isi dakwah, atau semisal nih di suatu event kita ada semisal Ramadan, itu kan orang awam kan nggak tahu itu kayak keafdolan di hari pertama. Nah, di situ kita bisa menyisipkan di situ kayak postingan ataupun yang lain-lain seperti itu. Baik. Terus menurut Mas Ari nih, nilai-nilai atau prinsip-prinsip apa yang Mas Ari pegang biar maknanya itu biar karyanya Mas Ari, apa yang Mas Ari buat itu bisa bermakna dan membawa manfaat, itu gimana? Yang prinsip yang bisa bermakna itu ya. Ya kalau itu sih dari perspektif orang beda-beda ya. Tapi untuk kalau diri kita sendiri ya, kita selalu nerapkan ke diri kita bahwasanya kita itu selalu menyebarkan hal-hal yang baik, nah itu dalam segi apapun. Ya contohnya kayak dari kita menyampaikan dakwah, dari situ ini ya kita gimana caranya kita harus upgrade ya, dari hari per hari itu harus ada yang lebih baik. Baik. Setiap hari itu harus bertambah kebaikannya. Iya. Terus ini yang terakhir ya Mas. Dari yang terakhir, dari tadi yang sudah panjang sekali, yang ternyata Mas Ari itu bisa sampai sejauh ini, bisa sampai tingkat internasional, itu
dari awalnya dari iseng-iseng terus dengan keinginan besar dari Mas Ari untuk selalu belajar, bisa meningkatkan skillnya, terus tantangannya juga Mas Ari bisa melawan males dan lain sebagainya sampai bisa juara di lomba tersebut. Sekarang untuk teman-teman semua nih, apa pesan buat teman-teman semua ini biar tetap semangat berkarya, semangat berdakwah dengan cara yang baik itu gimana? Untuk cara itu ya intinya kita jangan lupa untuk kita itu harus kepada teman-teman semua itu harus menerapkan prinsip gimana caranya itu harus bisa berkembang yang pertama, dan yang kedua itu jangan gaptek ya, karena gaptek ini juga untuk kita di era-era zaman sekarang masa muda ini ya itu kalau gaptek itu dimanapun itu kita udah ketinggalan wawasan dan juga informasi-informasinya itu. Jadi ya kita bisa di era globalisasi yang dimana informasi bisa didapatkan melalui teknologi ataupun yang dan lain-lain, di situ kita manfaatkan buat kebaikan ataupun buat upgrade diri, tidak untuk yang hal-hal negatif seperti itu. Nah, jadi kita harus siap-siap atau pintar-pintar memanfaatkan atau memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, dan memilah-milah teknologi itu agar bisa menjadi lebih baik. Betul ya, berarti untuk semuanya nih buat anak-anak muda itu jangan gaptek. Jangan gaptek. Dan juga ketika kita nanti sudah bisa mengikuti zaman dengan teknologi di era globalisasi, kita juga harus memilah mana yang baik, mana yang bermanfaat buat kita, buat berdakwah kepada sesama, kepada orang lain. Itu kita harus memilahnya dengan benar ya. Baik, mungkin itu aja ya Mas Ari. Terima kasih sekali, ini sangat memotivasi saya. Bahkan saya ini langsung memiliki tekad nih. Mas Ari aja. Oh ya, fun fact-nya ya, Mas Ari itu juga seumuran dengan kita ya. Halo. Ini sudah bisa sampai juara internasional. Dan kalau teman-teman pengen tahu mana hasil dari lombanya Mas Ari yang Mas Ari dapatkan atau karyanya, itu banyak banget. Terus kalau pengen tahu yang karya dari Mas Ari yang dipilih oleh kalau boleh menjelaskan ya, Mas Ari itu mengikuti lomba desain tampilan landing page dari Corel Draw 2020. Teman-teman bisa nyari aja, itu hasil karyanya dari Mas Ari. Kalau boleh tahu Mas Ari, Mas Ari orang mana Mas? Kalimantan asalnya. Tuh. Desain. Bayangkan aplikasi Corel Draw itu. Tadi landing page-nya itu karya anak Kalimantan, mahasiswa UNU, nggak membanggakan gimana, pasti sangat bangga ya. Baik, untuk Mas Ari terima kasih sekali lagi, terima kasih, sangat memotivasi. Untuk semuanya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam saya dan Mas Ari dalam menyampaikan sesuatu. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.